meskipun secara general cuma 0,29 cm, tapi di beberapa tempat sudah mencapai 39 cm per tahun. Nah itu yang udah warning, itu artinya warning, itu dari sisi penurunan. Faktor yang menyebabkan kemungkinan adalah daerah resapan di lereng Merapi, mungkin juga banyak tanah pohon-pohon yang sudah ditebang. Yang kedua adalah juga dampak dari penambangan di sebelah kita, mungkin daerah Jawa Tengah ada penambangan yang cukup skala besar. Itu membuat dampak yang signifikan dari ketersediaan sumber air tanah ini. Semakin susah, sering mati, sering nggak punya air. Nyuci, ngambil air bersih buat minum, buat masak, ngambil di kelurahan pakai galon. Jadi kalau memang kebutuhan air sama air bersih ini memang kalau tidak dikelola dengan baik pasti akan darurat dimanapun itu. Sehingga memang kita perlu melakukan penggunaan air. Di balik megahnya Merapi dan ramainya kota pelajar, ada krisis yang pelan-pelan menyesakkan nafas bumi Yogyakarta. Air tanah sebagai sumber kehidupan kian menipis. Sedikitnya 50% kawasan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terancam mengalami krisis air. Laju penurunan permukaan air tanah di kedua daerah tersebut terus meningkat setiap tahun akibat tingginya kebutuhan air, sementara masukan air ke tanah justru semakin menurun. Saya ingin sampaikan bagaimana keadaan air tanah di Yogyakarta. Pada kondisi muka air tanahnya mengalami penurunan meskipun secara general cuma 0,29 cm, tapi di beberapa tempat sudah mencapai 39 cm per tahun, dari 15 sampai 39 per tahun rata-rata penurunan. Nah itu kalau dibiarkan 10 tahun akan turun 3 sampai 4 meteran, ya itu akan turun. Nah itu yang udah warning, itu artinya warning, itu dari sisi penurunan di berbagai tempat. Oleh karena di situ banyak masyarakat yang kemudian menurunkan sumurnya, pipa sumurnya sampai 4 meter per 5 tahun. Ini tanda-tanda bahwa terjadi penurunan air tanah. Data Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat penurunan muka air tanah di Yogyakarta mencapai 30 cm per tahun. Sementara di wilayah Sleman, penurunan terjadi antara 15 sampai 30 cm tiap tahunnya. Penurunan air tanah tersebut terjadi di 28 titik yang berada di cekungan air tanah atau CAT Yogyakarta Sleman. Wilayah cekungan Sleman Yogyakarta yang merupakan wilayah hulu daerah aliran sungai sudah seharusnya menjadi wilayah yang menyimpan cadangan air yang terjaga keberadaannya. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan fakta. Warga kerap kesulitan mendapatkan air bersih. Debit mata air seringkali menurun drastis saat musim kemarau, menyebabkan kelangkaan air bersih bagi warga di lereng gunung, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di lereng Merapi. Warga di lereng Merapi kesulitan mendapatkan air bersih karena mata air yang sudah ada tidak lagi mencukupi kebutuhan. Dari sumur sama dari air tampungan. Sumur pun itu dalamnya 22 meter, air tampungannya juga suka mati. Kami di kelurahan itu nyuci, ngambil air bersih buat minum, buat masak, ngambil di kelurahan pakai galon. Terus kemarin juga
sempat mati itu dari tampungan itu, sumur juga nggak ada airnya, nanti di drop sama kelurahan. Semakin susah, ya sering mati, sering nggak punya air. Dampak di wilayah kami di Kelurahan Wonokerto, terutama lereng Merapi ini memang dampak dari kekeringan yang semakin tahun kalau kekeringan semakin panjang ya. Itu memang berdampak sekali berkaitan dengan kekeringan ini. Faktor yang menyebabkan kemungkinan adalah daerah resapan di lereng Merapi, mungkin juga banyak tanah pohon-pohon yang sudah ditebang itu mungkin. Yang kedua adalah juga dampak dari penambangan di sebelah kita, mungkin daerah Jawa Tengah ada penambangan yang cukup skala besar. Itu membuat dampak yang signifikan dari ketersediaan sumber air tanah ini. Jadi di 2023 kemarin kita sempat dropping air yang jelas itu. Kami pun menelusuri mata air di lereng Merapi yang sangat vital bagi warga. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, krisis air tanah di Sleman, khususnya di lereng gunung seperti Merapi, disebabkan oleh berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, pembangunan pesat, dan kerusakan daerah resapan air. Aktivitas pertambangan, terutama galian C, juga turut merusak struktur tanah dan sumber mata air. Bahkan beberapa ada yang berada tepat di bawah sumber mata air warga. Penambangan galian pasir menyebabkan kerusakan ekosistem air yang parah, yang secara langsung berkontribusi pada terjadinya krisis air tanah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pengerukan material dengan kedalaman lebih dari 3 meter menyebabkan kerusakan aliran air dan sumber mata air yang berada di Sungai Kerasak. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan saat ini, setelah di kabupaten sebelah itu mengadakan penambangan pasir dengan alat berat, dan ketinggiannya itu ada yang sampai 40 meter, 50 meter, itu sumber mata air kita itu lari ke arah kabupaten sebelah yaitu Jawa Tengah. Ini yang secara kasat mata dapat kita rasakan dan kita lihat seperti itu. Itu dampak yang paling signifikan. Karena itu bukan di wilayah kita, di wilayah beda kabupaten, otomatis kita usahanya hanya kita memberikan informasi ke pihak kabupaten untuk mengusahakan untuk mereka itu bisa membatasi lah untuk galian ini. Untuk mata air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Kelurahan Wonokerto, Nggekerto dan sekitarnya sampai sejauh ini alhamdulillah aman, karena sumber itu dirawat dan secara berkala, 3-4 bulan sekali mesti ditengok dan dibersihkan dan dirawat. Dan di samping itu untuk menjaga kelestarian sumber mata air itu secara berkala juga dilakukan reboisasi atau penanaman untuk pelestarian sumber mata air itu. Tidak ada pembatasan, hanya pengendalian. Pengendalian dalam artian itu memanfaatkan, mengelola apa yang sudah diambil, sehingga tidak ada overlap antara pengguna maupun sumber mata air kan terbatas, sehingga air itu bisa digunakan untuk minum, untuk keperluan sehari-hari, juga untuk pertanian dan yang lainnya, sehingga bisa balance. Penambangan pasir tipe galian C di dekat Kali Kerasak lereng Gunung Merapi dilematis bagi pemangku kebijakan di daerah istimewa Yogyakarta. Di satu sisi, imbas dari galian pasir itu sangat nyata menjadi krisis air bersih bagi warga di Wonokerto. Namun wilayah tambang pasir itu berada di area Jawa Tengah. Upaya yang dapat dilakukan hanya berkoordinasi dengan penegakan hukum bagi tambang pasir ilegal yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Jadi kalau galian pasir nih ya, kalau ada di tempat kami, itu berarti kan penambangan ya. Penambangan ini
harus berizin. Pada saat melakukan penambangan yang berizin, tentunya kan ada berbagai aturan yang ditetapkan dan wilayahnya pun sudah ditentukan. Mereka tidak boleh melakukan penambangan di kawasan konservasi air dalam. Misalnya kayak di Kaliurang ini, itu kan juga konservasi air dalam, konservasi air ya. Dan di sana kalau alhamdulillah kalau di DIY di sana kan ada TNGM nih, jadi otomatis tidak boleh ada hunian ada di sana sehingga CAT-nya terjamin kondisinya. Sehingga ya itu tadi pada saat ada penambangan tidak diizinkan di wilayah TNGM, ini di wilayah DIY ya Mbak ya. Nah kemudian tadi kalau ada penambangan yang C, ini juga kalau berizin itu sudah ditentukan wilayahnya yang bukan merupakan daerah yang resapan air. Nah kalau yang itu kadang-kadang kan juga banyak nih peti atau pertambangan ilegal. Nah ini yang memang harus dilakukan penegakan hukum. Nah ini memang ya ini yang kita peran kami dengan APH tentunya, peran APH yang sangat kuat bahwa tidak boleh ada peti di wilayah DIY ini sehingga harus dilakukan gakum. Berdasarkan data yang dikutip dari United Nations Water atau UN Water, saat ini 1 dari 3 orang yang tidak bisa mendapatkan air minum dengan aman. Pada tahun 2050 diperkirakan sekitar 5,7 miliar orang akan mengalami kekurangan air, sedikitnya dalam waktu 1 bulan. Air padahal merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkannya.